dari kelompok 14 akan memberikan tutorial cara meramalkan jumlah pelanggan untuk beberapa tahun ke depan menggunakan metode Last Square dengan perhitungan secara manual menggunakan rumus dan perhitungan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, baiknya kita ketahui dulu nih apa itu metode Last Square dan rumus-rumus yang akan kita gunakan nanti dalam perhitungan. Pengertian least square method atau metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk menentukan persamaan regresi. Dengan kata lain, metode kuadrat terkecil merupakan kriteria yang digunakan dalam suatu model regresi untuk meminimalkan kesalahan yang diperoleh pada saat menghitung persamaan regresi. Metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode deret berkala yang membutuhkan data dari masa lalu untuk melakukan peramalan data di masa yang akan datang. Berikut adalah persamaan atau rumus yang digunakan dalam metode ini, yaitu A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma X Y per sigma X kuadrat, Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan jumlah data berkala, A sama dengan nilai tren pada tahun dasar, B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren setiap tahun, X sama dengan variabel waktu tertentu. Yang bertanya N ini apa? N ini adalah jumlah data yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam perhitungan. Untuk melakukan perhitungan juga perlu dilakukan pembagian data menjadi dua kelompok, yaitu ada data N atau N genap, dan kedua ada data atau N ganjil, di mana contoh untuk data N genap maka nilai X-nya adalah min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan contoh untuk nilai X dari data N ganjil adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam tutorial kali ini, kami menggunakan data jumlah pelanggan gas bumi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Tahun 2015 jumlah pelanggan 19.563, tahun 2016 jumlah pelanggan 20.428, tahun 2017 jumlah pelanggan 20.234, tahun 2018 jumlah pelanggan 19.917, tahun 2019 jumlah pelanggan 25.470, tahun 2020 jumlah pelanggan 33.020, tahun 2021 jumlah pelanggan 45.650, tahun 2022 jumlah pelanggan 51.073. Kalau teman-teman perhatikan jumlah data pelanggan gas bumi Provinsi Sumatera Utara ini di tiap tahunnya itu jumlah pelanggannya berbeda-beda ya teman-teman, ada yang naik dan ada yang turun. Jika data jumlah pelanggan gas bumi ini kita masukkan ke dalam grafik, maka bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke penghitungan secara manual dengan menggunakan rumus. Sebelum itu, kita perhatikan di sini sudah ada data perhitungan nilai tren. Untuk kolom XY, X kuadrat, cara mencarinya akan dijelaskan oleh Tari menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Halo, saya Mentar Nufitria. Di sini akan menjelaskan bagaimana mendapatkan nilai X, Y, dan X pangkat 2 sebelum mengerjakan perhitungan manualnya. Nah, di sini ada data jumlah pelanggan gas bumi Sumatera Utara pada tahun 2015 sampai 2022. Untuk mengetahui X-nya, X, 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 Y adalah, nah, kita masukkan dulu jumlah pelanggannya dikalikan dengan nilai X-nya. Dan ini adalah hasilnya. Perhitungannya sama untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, itu kita jumlahkan dengan mengklik ALT sama dengan ini rumusnya. Kita enter dan hasil akhirnya adalah 390.591. Kita masukkan ke sini ya. Nah, untuk X pangkat 2-nya bagaimana? Nah, kita masukkan di sini. X min 7 dikalikan X min 7 juga.
karena kan X pangkat 2. Nah, ini hasilnya seperti ini. Cara berikutnya juga sama. Kita jumlahkan ya. ALT sama dengan rumusnya muncul, kita enter. Nah, kita masukkan di sini. Data tahunnya adalah 8 tadi ya. Nah, ini adalah perhitungan XY dan X pangkat 2 sebelum perhitungan manualnya. Ini adalah jumlahnya. Jumlahnya ada 390591, X pangkat 2-nya ada 168. Dan akan dilanjutkan oleh KSI dengan penjumlahan perhitungan, maksud saya, secara manual. Setelah mengetahui nilai-nilai yang menjadi poin dari rumus, dapat dilakukan perhitungan untuk mencari nilai A dan nilai B seperti berikut. Ini adalah rumusnya. A sama dengan sigma Y per N. Nilai dari sigma Y per N, yaitu ini N, ini sigma Y. Kita masukkan 235.355 per 8, hasilnya 29.419,37, dan ini adalah hasil untuk nilai A. Kemudian B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Ini adalah sigma XY dan ini adalah sigma X kuadrat. Kita masukkan 390.561 per 168, hasilnya adalah 2.324,94, dan ini adalah hasil untuk nilai B. Setelah kita mengetahui nilai A dan nilai B, sekarang kita lanjut ke perhitungan, peramalan, atau forecasting secara manual menggunakan rumus, yaitu rumus Y sama dengan A plus B kali X. Untuk tahun 2023, nilai X-nya adalah 9, sehingga kita masukkan nilai A tambah nilai B dikali X dari tahun 2023, yaitu 9. Kita turunkan nilai A ditambah dengan hasil perkalian dari nilai B dikali X dari tahun 2023. Kita dapatkan hasil 50.343,38 untuk tahun 2023. Cara yang sama kita lakukan untuk tahun 2024 dan tahun 2025, tinggal menyesuaikan dengan X-nya saja. Untuk tahun 2024, kita masukkan nilai A ditambah nilai B dikali X dari tahun 2024, yaitu 11. Kita turunkan nilai A ditambah dengan hasil perkalian dari nilai B dikali nilai X. Kita dapatkan hasil untuk tahun 2024 adalah 54.993,71. Selanjutnya untuk tahun 2025, nilai X-nya adalah 13, sehingga dimasukkan ke rumus nilai A ditambah nilai B dikali nilai X dari tahun 2025. Kita turunkan nilai A ditambah dengan hasil perkalian dari nilai B dikali nilai X. Kita dapatkan hasil untuk tahun 2025 adalah 59.643,59. Jadi, dari perhitungan manual untuk meramalkan jumlah pelanggan 3 tahun berikutnya, didapat hasil tahun 2023 jumlah pelanggan 50.343,83, tahun 2024 54.993,71, tahun 2025 59.643,59. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel oleh Mentari. Ya, dilanjutkan untuk rumusan perhitungan otomatis adalah saya akan menjelaskan di sini bagaimana caranya untuk perhitungan otomatis. Nah, rumusnya adalah di sini ada tahunnya. Kita masukkan ya. Di sini ada lambang sigma dengan klik fungsi lain. Nah, di sini ada forecast. Rumusnya adalah forecast. Kita masukin ya. Tahun 2023 yang kita mau. Di barisan kedua adalah jumlah pelanggan. Nah, barisan ketiga adalah tahunnya. Kita blok nih. Itu udah semua. Terus kita pencet oke. Hasil pelanggan tahun 2023 adalah sebagai berikut 50.343,89. Untuk mengetahui
2024-nya bagaimana? Sama caranya. Klik Sigma yang ada di Excel ini. Fungsi lain, forecast, masukkan 2024. Untuk barisan kedua, jumlah pelanggannya sampai 2023. Dan untuk barisan ketiganya, sampai 2023 juga, enter. Nah, ini hasilnya. Untuk pelanggan 2024 ada 54993,79. Nah, 2025-nya bagaimana? Sama caranya. Fungsi lain, masukkan forecast. 2025, barisan kedua, jumlah pelanggannya sampai 2024. Barisan ketiganya juga tahunnya sampai 2024. Kita masukin, dan inilah hasil pelanggan tahun 2025. Nah, setelah selesai rumusan otomatisnya adalah ini. Rumusnya forecast ya, jangan lupa. Nah, untuk perhitungan manual di Excel-nya, bagaimana caranya? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nilai A dan B-nya. Nilai A, B-nya gimana dapatnya? Nah, dari jumlah pelanggan dibagi data tahunnya, 8 ya. Nah, ini hasilnya. Dan untuk B-nya berapa? Gabungan X-Y-nya. Dibagi sama 168. Nah, ini hasilnya. Lalu kita masukkan nih rumusnya yang tadi. Y sama dengan A tambah B dikali X. Nah, X itu apa? X adalah skor nilai T-nya. Nah, masukin ya kita. A ditambah B dikalikan nilai X berikutnya. Nilai X berikutnya berapa? Habis 7. Habis 7 berarti 9. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk berikutnya sama. Seperti ini. Ditambah. Masukkan yang B juga. Dikalikan nilai nilai X-nya berikutnya habis 9. Berarti 11. Masukkan. Nah, sini ada ini. Untuk 2025-nya juga sama. Masukkan AB-nya. Dikalikan nilai X-nya setelah 11 adalah 13. Nah, ini adalah perhitungan keseluruhan dari rumusan Excel. Kalau yang otomatis menggunakan forecast, kalau yang manual menggunakan rumus A, maksudnya Y sama dengan A tambah B dikali X. Ingat ya, itu rumusnya. Untuk eh, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.